Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana cara import data melalui import data ke Microsoft Access melalui Microsoft Excel. Nah, seperti bisa kita lihat di sini. Di sini ada option untuk pilih file dan import. Ketika kita pilih, kemudian kita cari filenya. Kita oke. Nah, sebelumnya di sini produknya masih 0. Kemudian kita import. Maka yang keluar adalah berhasil totalnya 1001 dan gagal 0. Oke. Kita refresh. Nah, bagaimana jika kita delete beberapa record, misalkan kita delete 8, kita import lagi, apakah yang terjadi? Nah, dia akan berhasil menambahkan 8 dan gagal 993. Nah, jadi seperti itu. Kita refresh, dia akan kembali lagi. Dan begitu ketika kita import lagi, karena datanya sudah terdaftar, maka yang berhasil 0, yang gagal 1001. Jadi seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak video berikut ini. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membuat bagaimana cara import data dari Excel versi kedua. Nah, pertama saya akan seperti biasa membuat file baru. Di sini saya menggunakan Office 2016. Seperti video sebelumnya, di sini saya sudah mempunyai data produk yang berisikan kode dan nama. Di sini juga kita akan membuat tabel yang bernama produk. Kemudian di sini kolomnya kita bisa buat kode atau dibuat beda juga boleh. Barcode, tipe datanya short text, kemudian field selanjutnya nama, short text. Nah, di sini kita simpan. Untuk langkah pertama, kita perlu menentukan yang namanya lokasi data Excel. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan membuat sebuah form, blank form, kemudian kita berklik design view. Di sini saya akan membuat sebuah text box untuk menyimpan lokasi file kita berada. Dengan nama lokasi file. Ini biar rapi, kita arrange-nya pilih stack, kemudian sign-nya kita tambahkan button cancel. Nah, di sini kita beri nama pilih saja. Nah, setelah itu kita akan membuat kodenya. Di sini pertama-tama text box ini kita pergi ke property sheet. Pada other ini namanya mesti txt0 dan ini terlalu panjang, kita buat menjadi simple t1 biar lebih mudah untuk membuat codingnya. Kemudian comment 4 ini biarkan saja karena tidak perlu kita ganti namanya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah klik kanan pada on click, bukan klik kanan ya, klik titik 3 pada on click, kemudian pilih kode builder. Nah, pertama-tama kita akan membuat sebuah variabel dim fd atau singkatan dari file dialog. Ini sebenarnya bebas, as file dialog.
Tapi sebelum itu kita perlu menambahkan sebuah library. Kita pilih tool, kemudian pilih references, kemudian kita cari yang namanya Microsoft Office Object Library. Nah, di sini punya saya adalah Microsoft Office 16 Object Library. Mungkin punya kalian bisa beda-beda versinya. Yang penting Microsoft Office titik Object Library. Kemudian OK. Dan selanjutnya dim lokasi as varian. Nah, kode-kode ini saya dapatkan di materinya di Google, dan ini variannya saya sendiri belum begitu mengerti, tapi di sini memang varian yang diperlukan. Selanjutnya kita akan men-set fd sama dengan file dialog, kemudian kurung buka. Nah, di sini ada pilihannya file picker, folder picker, file dialog open, dialog save as. Nah, di sini kita pilih yang pertama, dialog file picker, karena kita ingin mengambil sebuah file. Selanjutnya di sini kita isikan fd titik allow multiple select sama dengan false. Nah, di sini adalah setting file dialog. fd titik filter, filternya kita clear, atau biar lebih mudah kita pakai width saja, width fd and width. Nah, apa bedanya kita pakai width dengan tidak pakai width? Nah, biar kita sambil belajar kode, kalau kita pakai width, kalau kita tidak pakai width, kita perlu mengetikkan fd ini. Kalau kita pakai width, bisa kita langsung dari titik saja, dari sini titik langsung keluar filternya. Oke, jadi pakai width akan lebih mempermudah codingnya. Setelah filternya kita clear atau kita kosongkan, selanjutnya kita akan tambahkan filternya. Untuk yang pertama ada deskripsi. Deskripsi di sini kita akan membuat Excel file. Kemudian koma, di sini extensionnya. Yang pertama seperti ini, kita isi dengan bintang titik XLS. Nah, ini adalah extension untuk file Excel 2003 ke bawah. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Kita hanya bisa melihat file yang berekstensikan XLS dan XLSX. Nah, anggap saja kita hanya boleh mengambil data dari XLS dan XLSX. XLSX ini sendiri merupakan extension dari Excel 2007 ke atas. Oke, selanjutnya jika file dialognya terbuka, maka jika dia memilih sesuatu, for each lokasi in file dialog titik selected item. Nah, untuk semua lokasi file yang diklik, yang dipilih, kita akan mengambil datanya dan menyimpan di T1. Jadi T1 sama dengan lokasi. Nah, mari kita coba apa yang terjadi.
Ketika kita klik pilih, maka akan muncul sebuah file dialog. Kemudian kita cari file yang berekstensikan ini, Excel file. Di sini kita hanya menambahkan satu filter saja, jadi hanya bisa XLS dan XLSX. Nah, kita klik di sini, kemudian OK, maka dia akan langsung muncul di sini. Ternyata ini kurang lebar, biar lebih jelas. Nah, langkah pertama kita sudah berhasil menyimpan atau memiliki lokasi file. Selanjutnya kita akan mencari range. Nah, datanya berada dari A2 sampai B1001. Kita akan menentukan range ini. Caranya, value design view, kita buat sebuah button lagi, copy sini, paste. Nah, buttonnya button import. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat codingnya, bisa juga dengan klik 2 kali pada on click, maka dia akan langsung berisi. Kemudian pilih titik 3. Oke, jadi seperti ini. Langkah kedua, kita akan membuka file Excel-nya menggunakan VBA dan mencari nilai range. Caranya, pertama juga kita perlu menambahkan sebuah library di sini. Tool references, kemudian kita cari Microsoft Excel Object Library. Di sini versi saya 16, mungkin di kalian juga berbeda. Kita centang, kemudian OK. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel lagi, dim ex s Excel titik application. Nah, ini untuk membuka aplikasi Excel. Kemudian kita buat variabel lagi bernama wb s Excel workbook. Kemudian kita buat lagi sh s Excel worksheet. Kita buat lagi rg s Excel ring. Nah, di sini setelah kita buat variabelnya, deklarasikan variabelnya, selanjutnya kita setting. Kita set ex sama dengan new Excel application. Kita akan membuka sebuah file Excel baru. Kemudian kita harus menutupnya. ex di akhir kode agar ex quit, agar nanti file Excelnya tidak terbuka berulang-ulang kali. Jadi ketika dibuka langsung ditutup. Kemudian set ex sama dengan nothing. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan di sini, kita set workbooknya sama dengan ex. Nah, ini Excel yang baru kita buka, titik kita cari workbook, kemudian kita open, kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di T1. Kita sudah sebelumnya kita sudah menyimpan lokasi file di text box 1 atau yang kita beri nama T1. Nah, selanjutnya kita sudah membuka workbook atau file Excel, data Excel. Selanjutnya kita akan mencari sheet yang aktif. Set sh sama dengan workbooknya titik aktif sheet. Jadi kita akan mencari sheet yang aktif. Di sini hanya ada satu sheet, kita buat 2. Nah, ketika kita klik di sini dan kita simpan, maka yang aktif adalah sheet 1. Kita tes dengan cara
msg box sh.name. Nah, coba kita run, tekan F5, dia akan seperti ini. Nah, ketika kita tekan ini, maka yang muncul adalah sheet 1, berarti sudah berhasil. Bagaimana jika kita klik ini kemudian kita simpan? Apa yang muncul di sini? Sheet 2. Jadi sheet yang aktif pastikan nanti kalau kita import, kita klik aktifkan sheetnya, kemudian kita simpan. Jadi di sini kita sudah berhasil mengambil nama sheetnya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil range-nya. Pertama-tama untuk mencari range, kita akan menghitung di sini. Count semua data yang ada di A.A, range A. Hitung semua data yang berada di range A. Caranya, kita membuat sebuah variabel data sama dengan workbook yang telah kita buka. Kita buat application.worksheet function titik count A. Nah, jadi kita menjalankan fungsi count A yang di dalamnya range-nya kita ambil dari sheet, active sheet sa.ring titik 2 A titik A, range A. Nah, coba kita message box data, berapakah yang muncul? Yang muncul 1001. Apakah sudah sama dengan di sini? Oke, ini 1001 sudah muncul, berarti kita sudah berhasil untuk mencari jumlah data. Selanjutnya kita akan set range-nya. Set rg sama dengan worksheet titik ring. Nah, di sini ada dua cara untuk membuat range. Yang pertama ada seperti ini, A.A. Yang kedua ada data kita berada pada A2. Di sini ada A2. A2 itu merupakan kolom pertama dan row kedua. Jadi kita buat sh.ring cell row keberapa? Row-nya row kedua, kolom pertama. Jadi ini sama dengan A2. Kemudian kalau range itu pasti ada, kalau range itu adalah blok seperti ini. Nah, kalau ini berarti A2 sampai B2. Karena data kita ada 1000, berarti A2 sampai B1001. Nah, di sini kita sudah ketahui nilainya adalah 1001. Selanjutnya di sini juga sheet, kita pergi ke sheet, kita ambil cellsnya, row-nya adalah 1001, jadi kita bisa menggunakan ini data. Kolomnya kolom B, berarti B itu 2. Nah, seperti itu. Kita sudah berhasil membuat range dari A2 sampai B1001. Nah, selanjutnya di sini untuk menyimpan data range itu ke tabel Microsoft Access, kita akan membuat sebuah array di sini. Dim arr s varian, kemudian arr sama dengan ring titik value. Nah, array ini berisikan nilai dari range. Coba kita message box datanya arr dalam kurung
1,2. Apa yang muncul? Yang muncul adalah Neo 20 tablet. Yang muncul adalah di sini. Sudah berhasil. Selanjutnya kita tinggal membuat data. Kita tinggal menginsert datanya ke tabel. Caranya di sini kita sudah mempunyai nilai-nilai masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan melakukan looping atau perulangan for i sama dengan 1 sampai data. Nah, data ini jumlahnya 1001. Dari 1 sampai 1001 perulangan next i. Nah, kita akan melakukan ulangan di sini. Yang pertama mungkin kita buat saja dulu testingnya 1 sampai 2. MSG box ARR 1,1 terus I,1 kita tampilkan dia di message box ARR I,2. Nah, I ini baris ke I kolom 1, baris ke I kolom kedua. Apa yang akan muncul? Kita looping 2 kali, berarti yang muncul adalah yang pertama ada Neo Remasil, yang kedua ada Bodrek. Kita sudah looping 2 kali. Yang terakhir message box-nya 3. Itu apa ya? Oh, ini ya message box I nya kita hilangkan. Oke, jadi seperti itu. Berarti kita berhasil, datanya berhasil kita ambil. Sekarang kita akan set ini menjadi data yang nilainya 1001. Berarti 1001 perulangan. Yang kita lakukan adalah kita cek pertama di OS object seperti biasa. Set O sama dengan current db titik open record set. Kita select, cari semua from nama tabel kita apa, produk. Tampilkan semua dari tabel produk yang mana barcode sama dengan titik 1, titik 2 dan titik 2, titik 1, titik 2. Nah, ARR dalam kurung I,1. Nah, yang pertama kita mengecek apakah barcode sudah ada di tabel kita atau belum. Sudah pernah ada. Nah, jika if o.record count lebih besar dari 0, dan jika datanya ada atau kode barcode sudah ada pada database, maka di sini kita akan membuat sebuah ini dulu untuk tampilannya. Gagal sama dengan 0, oke sama dengan 0. Mungkin kita buat berhasil saja. Nah, ketika datanya sudah ada, berarti kita gagal sama dengan gagal ditambah 1. Selanjutnya else, kita akan simpan datanya. Current db execute insert into tabel apa,
produk, tambahkan ke dalam produk, tabel produk, values, nilainya. Di sini ada dua kolom, kolom 1 barcode, kolom 2 nama, jadi harus terurut, titik 1, titik 2, dan 2.1. Nilai yang pertama kita isi dengan ARR I,1. Selanjutnya nilai yang kedua kita isi dengan ARR I, berapa? 2, betul. Kurung tutup, titik 2, tutup. Oke. Jadi di sini kita akan insert ke dalam tabel satu persatu. Nah, jika berhasil, maka kita tambahkan berhasil sama dengan berhasil ditambah 1. Nah, and if. Oke. Setelah itu kita akan membuat sebuah pesan di sini. Kita buat sebuah message box di sini, SG box. Kita tampilkan pesannya berhasil sama dengan titik 2, dan kita ambil nilai berhasil, dan gagal sama dengan dan gagal. Nah, jadi kita tampilkan message box yang berisi pesan berhasil sama dengan nilainya kita ambil dari berhasil. Nanti berapa yang berhasil dia akan muncul di sini, dan gagal sama dengan kita ambil dari gagal di sini. Nanti berapa yang gagal dia akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita tes apakah dia berhasil atau tidak. Kita pilih import, apa yang terjadi. Oke, debug. Oh, ini datanya record count, bukan record count ya. Nah, ini salah, kita run. Nah, ini out of ring, kita debug. Berarti ring 1001 itu tidak ada karena data kita jumlahnya 1000. Berarti di sini kita buat min 1. Kita end saja. Tapi datanya sudah ada kan di sini ya? Oh, belum. Oke, datanya sudah masuk, tapi kita mengalami error tadi karena kita salah di data. Datanya jumlahnya 1001, sedangkan perulangannya jumlahnya 1001, sedangkan data kita ada 1000. Berarti di sini harusnya min 1. Tapi sekarang kita akan import lagi apa yang terjadi. Nah, jumlahnya berhasil 0, gagal 1000. Mengapa gagal? Karena kita sudah ada gininya, barcode-nya sudah ada, sudah tersimpan sebelumnya, maka dia akan gagal. Selanjutnya di sini kita perbaiki sedikit. Oke. Nah, bagaimana jika kita hapus beberapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya nih ya. Kita hapus saja 10 record. Yes. Nah, sekarang kita import lagi apa yang terjadi. Maka yang berhasil adalah 10, yang gagal 990. Oke. Kita refresh, data kita sudah ada 1000. Jadi import kita di sini sudah berhasil. Nah, bagaimana jika kita menambahkan datanya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, namanya double boiler silahkan di subscribe.
Oke, kita import sekali lagi. Pad. Oh, berhasil 0 ya. Kini belum kita simpan soalnya. Kita simpan dulu. Kemudian kita import lagi. Berhasil 1, gagal 1000. Kita lihat sini. Nah, sudah ada. Tableballer silahkan di subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Nah, ini kita simpan dengan nama import versi 2. Semoga videonya bermanfaat dan